harus dengan ilmu. Kalau setiap telepon yang masuk kemudian langsung kita katakan Assalamualaikum, tentu yang masuk itu imma orang muslim atau kafir. Sedangkan kita tidak boleh memberikan salam kepada orang-orang kafirin kecuali menjawab salam mereka. Hukumnya wajib berdasarkan keumuman firman Allah Jalla wa'ala. Memberi salam kepada mereka haram, menjawab salam mereka wajib berdasarkan keumuman perintah untuk menjawab salam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah dengan wa'alaikum, tanpa wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah yang dimaksud dengan ahlul kitab orang-orang Yahudi yang pada zaman itu orang-orang Yahudi biasa mengucapkan salam tidak dengan fasih, tidak dengan lafaz salam, tapi dengan maksud cacian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Kalau dipelankan assalamualaikum, matilah kamu. Karena itu Nabi menjawab wa alaika, dan kamu juga mampus. Dan dalam riwayat yang lain Nabi katakan kalau ahlul kitab memberi salam kepada kamu, ucapkan wa'alaikum, karena mereka cara mereka memberi salam adalah dengan seperti tadi assalamualaikum. Dari sini ada ilat, dan setiap hukum berjalan dengan ilatnya. Kalau ilatnya itu hilang, maka kembali kepada hukum asal. Oleh karena itu kalau ahlul kitab dan lain-lain kaum musyrikin memberi salam kepada kita dengan ikhlas dan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang seimbang atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mazhabnya Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Pertama. Yang kedua, cara dakwah yang seperti ini juga bodoh. Masa yang menerima telepon yang memberi salam duluan? Masa yang punya rumah bukan tamu yang memberi salam? Kalau antum datang ke rumah saya, antum tetamu, saya yang beri salam dulu atau antum? Tuh, saya punya rumah. Iya. Banyak kesalahan kaum muslimin, saya sering telepon, lalu saya assalamualaikum, ya masa waalaikumsalam. Harusnya saya dulu yang telepon assalamualaikum, baru saya jawab waalaikumsalam. Bukan yang menerima yang pertama kali memberi salam, yang menelepon dulu. Assalamualaikum, baru jawab waalaikumsalam. Ya, siapa ini? Ya, fulan. Jadi salah cara dakwah demikian dengan setiap telepon yang datang langsung di bawah assalamualaikum. Salah, ini dakwah dengan kebodohan. Karena itu jadi bingung dianya. Karena dia dulu begitu terima telepon langsung dijawab salam, jadi bingung, akhirnya jadi syak. Ini yang telepon muslim atau kafir? Timbullah pertanyaan seperti ini. Paham? Kalau nggak paham langsung nanya, bebas. Nggak paham langsung nanya, jangan bengong-bengong aja nggak paham tanya. Nggak paham langsung nanya. Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat? Tawarruk.
Ini pendapat yang lebih kuat menurut yang saya ketahui dan saya pahami berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa setiap duduk akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruk, bukan iftirash. Baik itu salat 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan tegas lagi dikatakan, yakni ketika akan salam. Dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai di kitab sunannya lebih tegas lagi, dan ini merupakan fikihnya Al-Imam An-Nasai dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap duduk akhir iftirash. Salat yang 2 rakaat duduk akhirnya iftirash berdasarkan hadis-hadis yang umum, di antara hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Dijawab bahwa hukum asal duduk dalam salat adalah iftirash. Kemudian syara' memberikan pengecualian dari dalil yang umum kepada dalil yang khusus, bahwa setiap duduk akhir, kalimat akhir adalah merupakan yang lafaz yang umum adalah tawarruk. Maka duduk iftirash pada duduk di antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, tapi duduk akhir yang 1, 2, 3, 4 rakaat adalah duduk tawarruk. Adapun sebagian ulama dari mazhab Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa setiap salat yang 2 rakaat, duduk terakhirnya duduknya adalah iftirash. Ketika dibawakan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, mereka memberikan jawaban, di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim memberikan jawaban bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi khusus salat yang 4 rakaat. Pada hakikatnya jawaban ini lemah, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Kenapa? Karena riwayat Abu Humaid dalam menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tidak tertentu pada salat yang 4 rakaat. Kalau dikatakan bahwa duduk tawarruk hanya ada pada salat yang ada 2 tahiyatnya berdasarkan hadis Abu Humaid, maka orang akan berkata di hadis Abu Humaid bukan hanya diterangkan tentang sifat duduk, juga ada takbir dan lain-lain banyak sekali. Apakah itu khusus salat yang ada 2 tahiyatnya dan tidak boleh dipakai pada salat yang 2 rakaat dan seterusnya? Ini jawaban ringkas dari masalah perselisihan ulama yang berkepanjangan dari zaman ke zaman antara Asy-Syafi'i yang madhabnya mengatakan bahwa setiap duduk akhir tawarruk, dan ini yang saya pilih dan saya anggap kuat, kalau tidak mau dikatakan sangat kuat, dengan Al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwa salat yang 2 rakaat setiap duduk akhir, setiap salat yang 2 rakaat duduknya adalah iftirash. Madhabnya Al-Imam Ahmad dan orang-orang yang sepaham dengannya. Siapa saja boleh memilih, meneliti, mengkaji. Karena kaum salaf dalam pemahaman fikih kadang-kadang tidak seragam, dan memang tidak bisa seragam karena perbedaan tingkat berpikir dan keilmiahan seseorang. Berselisih berbeda dalam hal-hal yang seperti ini tidak terlarang selama berjalan di atas dalil. Seorang harus memiliki wawasan yang luas sekali, terutama dalam fikih-fikih Islam. Absen yang diedarkan tolong dikumpul. Absen yang diedarkan tadi tolong dikumpul, siapa yang megang?
keluasan masalah ini saudara-saudara bisa dapati di kitab para ulama. Pada salat jamaah imam selesai membaca Al-Fatihah, apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah? Di sini pun terjadi khilaf di antara ulama. Saya tidak mau berkepanjangan menjelaskan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada waktunya tersendiri tentunya. Bahwa pendapat yang lebih tepat, yang sangat adil dan mengumpulkan seluruh riwayat, makmum mendengar bacaan imam ketika imam membaca Al-Fatihah sampai selesai dan ketika imam membaca surat. Walhasil, dalam bacaan yang terdengar oleh makmum, maka makmum diam berdasarkan hadis wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari, dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Ini mengumpulkan seluruh pendapat, tidak hanya berpegang dengan hadis la salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Ini bagi imam dan bagi munfarid. Bagi makmum maka terikat apakah imam membaca dengan keras sehingga terdengar bacaan imam oleh makmum apa tidak. Kalau terdengar maka pegang hadis yang mulia tadi. Apabila imam membaca, hendaklah makmum diam. Sebab antara jarak imam selesai membaca Al-Fatihah dengan surat hanya sekedar mengambil nafas. Dan ini tentunya juga tidak cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Barangkali akan ada yang mengatakan, bukankah ada hadis-hadis yang memerintahkan imam memberikan jarak antara selesai membaca Al-Fatihah dengan surat. Seluruh hadis yang berbicara tentang ini tidak ada yang sah. Karena Nabi SAW hanya berhenti sekedar mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaannya, surat atau ayat. Berhenti lagi ketika selesai mengambil nafas, lalu ruku. Juga tidak benar kalau seorang begitu selesai bacaan langsung ruku, tidak mengambil nafas, berhenti tidak. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa seorang laki-laki jika tidak sanggup menikah hendaknya berpuasa. Kata tidak sanggup ini dalam hal apa? Dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah. Sanggup tidak dia memberi mahar, memberi tempat tinggal, dan kesiapan memberi nafkah. Tidak mesti harus ada kumpul uang sekian, tidak. Dia cari nafkah, kesiapan dia ada. Dan salah satu kewajiban suami menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Askinu min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat, tinggalkan mereka, tempatkan mereka istri-istri kamu di mana kamu bertempat tinggal. Dalil pertama. Dalil kedua, bahwa apabila perempuan telah selesai iddahnya, yang dicerai telah selesai iddahnya, maka dia keluar dari rumah suaminya. Nah, sekarang kalau suaminya tinggal di rumah mertua bagaimana? Nggak ngantuk lagi antum ya? Nah, tempat tinggal.
Ada tidak tempat tinggal? Tempat tinggal umum, ia punya rumah sendiri atau jadi kontraktor. Kontrak, sewa. Tapi memberikan tempat kepada istri, bukan tinggal di rumah mertua. Ini cara-cara kelakuan yang salah. Karena suami tidak berfungsi sebagai suami, bapak tidak berfungsi sebagai bapak, dan pendidikan kepada istri dan anak akan terpecah. Demikian juga perhatian anak. Dan anak tidak punya kebanggaan tersendiri bahwa ini rumah bapak saya, ini rumah kakek. Bukan mak. Maka para pemuda yang akan nikah harus siap. Sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga dia punya izzah, punya kemuliaan, punya tanggung jawab kepada keluarganya. Jumlah banyak dan sedikitnya nisbi. Kalau belum mampu, tidak nikah, kecuali takut terjerumus zina. Mana contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia hijrah dari negerinya di Yaman dalam kemewahan kehidupan duniawiyah, dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat, dengan kekayaannya dia tinggalkan semua harta benda duniawiyah dan dia hijrah beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya apa-apa. Tinggal di mana? Di teras masjid yang terkenal dengan Ashabus Suffah. Orang-orang yang tinggal di teras masjid. Tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya uang, pekerjaan. Kadang-kadang tersungkur di antara dua rumah saking laparnya, sehingga orang-orang Arab gunung mengatakan ini orang gila. Tapi sebagaimana sering saya katakan bahwa para sahabat itu tidak tetap berada di satu tempat. Mereka berubah, beranjak, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Sehingga Abu Hurairah pun tidak tetap di situ. Di kemudian hari dia berusaha, dia kaya, dia nikah. Pernah waktu miskinnya dan dia seorang pemuda, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang pemuda dan saya takut zina. Bolehkah saya mengkebiri, memutuskan syahwat saya? Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dilarang. Nah, tidak boleh. Karena ini melampaui batas. Dia sabar, belum mampu. Dia berusaha. Bagaimana supaya mampu? Kehidupan para sahabat seperti itu. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari tidak tahu kepada tahu. Dari sudah tahu bertambah tahu. Dari miskin umpamanya bagaimana untuk berusaha merubahnya. Abu Hurairah di kemudian hari dia kaya. Dia bisa nikah. Begitu seterusnya. Pada saat bagaimanakah hutang itu boleh tidak dibayar? Tidak boleh, hutang harus dibayar. Harus dibayar hutang. Tapi hutang kepada rentenir, hutang dari ribanya
selain hutang dari pokoknya. Kalau pokoknya wajib dibayar, tapi bunganya jangan dibayar. Kalau dia sudah mengetahui, kemudian dia tahu bahwa ini perbuatan rentenir, maka bunganya jangan dibayar, pokoknya dibayar. Banyak orang yang dengan rentenir, kemudian dia tahu bahwa perbuatan ini haram, riba, bayar pokoknya, bunganya jangan. Apakah ada penyakit yang menular? Bagaimana dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah? Ada hadis yang derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan begitu banyak sahabat. La adwa, tidak ada penularan penyakit. Akan tetapi dalam hadis yang lain dari perkataan dan fiil beliau, kita diperintah untuk menghindar dari orang sakit. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jangan dicampur ontak yang sehat dengan ontak yang sakit. Pada hadis yang pertama beliau menegaskan la adwa. Pada hadis yang kedua beliau menyatakan bahwa kita diperintah untuk menghindar dari orang yang sakit. Dan yang ketiga, kenyataan yang ada menurut pemeriksaan para tabib yang ahli, yang siqah dalam ilmunya, siqah dalam agamanya, mengatakan kepada kita bahwa zat penyakit bisa menularkan kepada yang lain. Bagaimana cara mengkompromikan, menjamaknya? Hadis yang pertama sebagai dasar bahwa tidak ada penularan penyakit atas kehendak penyakit itu sendiri tanpa kehendak dari Allah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah yang dahulu dan para dokter kufar pada zaman sekarang yang diikuti oleh para dokter muslim yang gulu mengatakan bahwa penyakit itu mempunyai kehendak tersendiri untuk menularkan penyakit zat virus itu. Virus itu mempunyai kemampuan tersendiri, kehendak tersendiri untuk berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Ini dibatalkan oleh Islam dengan sabda beliau, la adwa, tidak ada penularan penyakit dengan kehendak dari penyakit itu sendiri tanpa izin dari Allah. Hadis yang kedua, ada kasab usaha dari kita. Sama seperti rezeki dari Allah. Apakah rezeki langsung turun kepada kita sekarang? Nah, harus ada kasab usaha. Usaha dan tawakal. Karena Allah bisa dengan kehendaknya menularkan penyakit itu kepada orang lain. Yang ketiga, kita ketahui dari para ahli, memang penyakit-penyakit itu bisa ada yang menular. Seperti yang sekarang ini berkembang. Bisa ada yang menular. Tapi yang menularkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah untuk mencegahnya. Ada usaha, tawakal kepada Allah. Tidak bisa semata-mata tawakal. Harus ada kasab.
harus menghindar. Karena menurut pemeriksaan orang-orang yang ahlinya memang penyakit itu bisa menular. Sebagian penyakit bisa menular. Tapi yang perlu kita ingat, yang menularkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha. Dan setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit ada penawarnya. Kalau tepat obatnya, maka akan hilang penyakit itu biiznillah, dengan izin Allah. Hadis sahih riwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan akan diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Ini orang yang alim tentang penyakit tersebut. Bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena Allah yang turunkan penyakit, Allah juga turunkan penawarnya. Kecuali mati dan pikun, tidak ada obatnya. Dan semuanya berada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan dua macam takdir, dan kita harus menolak takdir dengan takdir. Paham? Menolak takdir dengan takdir. Apa? Haus, lapar, takdir tidak? Takdir. Bagaimana cara kita menolak takdir haus dan lapar? Dengan takdir juga, yaitu makan. Sahih. Makan, minum. Penyakit takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan juga takdir, menghindar juga takdir. Lawan takdir dengan takdir. Takdir harus dilawan dengan takdir. Begitu. Bingung atau paham? Paham ya? Paham? Paham. La yurdul qadar illa du'a. Jangan dibawa onta yang sakit kepada onta yang sehat. Setelah akad nikah, petugas KUA meminta kita membaca sigat ta'liq. Bagaimana cara menyikapinya? Tidak mau, bilang. Tidak mau. Boleh tidak? Tidak mau saya. Iya? Antum suruh baca, nggak mau. Begitu. Nggak mau. Kalau itu tidak ada perjanjian seperti itu, dan hanya akan memberatkan nantinya. Lihat isinya. Lihat isinya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal tidak? Gak usah pura-pura malu, gak usah. Ini kan, gak apa? Apakah boleh menabung uang ke bank yang tujuannya untuk pergi haji? Apakah boleh haji ikut pemerintah sementara ONH-nya disetor terlebih dahulu ke bank pemerintah dan uang tersebut dikelola oleh bank yang tidak jelas untuk apa uang itu digunakan, seperti untuk dibungakan dan lain-lain? Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, menabung untuk haji di bank.
bukan menyetor untuk naik haji ke bank melalui jasa pemerintah. Kalau yang pertama jelas tidak boleh. Yang pertama jelas tidak boleh. Gitu. Ya. Karena dia menabung di bank. Tabung di tempat yang lain yang bukan bank. Ribawiyah. Yang kedua, pada hakikatnya dia membayar haji ke pemerintah. Hanya pemerintah menyalurkannya melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini sama seperti gaji-gaji kaum muslimin yang mereka ambil melalui bank-bank tertentu. Demikian juga pembayaran telepon dan lain-lain. Kita kaum muslimin telah terjerat oleh bank sedemikian kuatnya. Tidak ada satupun celah yang ditinggalkan oleh bank, melainkan ia ada di situ. Sehingga untuk keluar mutlak diperlukan pengganti dari bank itu, atau yang sekarang dengan nama bank syariah. Tetapi harus dibina secara syar'i. Juga harus sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Lengkap ada ATM-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak, maka kita akan selalu berhubungan dengan bank dalam sifat yang darurat. Misalnya transfer uang, mengambil gaji, atau pembayaran tertentu, telepon, atau kita menerima cek atau setoran haji bagi yang ikut kepada menunaikan ibadah haji melalui pemerintah. Kalau tidak ada jalan lain, maka tahap pertama untuk menghindar dari bank, tidak boleh nabung di bank dan jangan menabung di bank. Kedua, jangan bekerja membantu bank, bekerja di bank, hatta sebagai satpamnya. Yang ketiga, mempersempit gerak perekonomian bank dengan mendirikan bank-bank syariah, bank-bank yang tidak ribawi. Yang keempat, menggerakkan kaum muslimin agar berusaha memutarkan uangnya dengan cara berdagang, umpamanya bagi mereka yang berdagang. Ada dua cara yang sangat menarik sekali dalam dunia perdagangan yang biasa berkembang menurut adat kebiasaan manusia, yaitu syirkah, kongsi, dan mudharabah bagi hasil. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, cara seperti ini pun telah ada. Karena muamalat itu adalah yang biasa terjadi di antara manusia. Islam datang mengarahkan mana yang terlarang saja, yang dilarang saja, yang tidak benar, yang merusak. Seperti jual beli secara riba. Maka kaum muslim bisa syirkah, bisa mudharabah, sehingga uang itu beredar, berputar. Sekarang pasar tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Bagaimana hukum mengikuti bisnis multi level marketing MLM Ahadnet? Siapa yang tahu caranya?
Siapa yang tahu caranya, tampil ke depan, terangkan, syarahkan. Ayo. Hah? Sendiri. Oh, dimatiin itu. Nyalain terus. Nyalain. Itu. Antum udah ngerekam kan? Hah? Tahu antum? Siapa yang tahu? Multi level marketing. Ayo, ilmu, jelaskan. Ini mic-nya. Yang tanya siapa? Yang tanya siapa? Oh, akhwat ya. Akhwat yang tanya apa ikhwan? Akhwat ini, akhwat. Mungkin akhwat ya. Ya barangkali ada tambahan-tambahan yang antum tahu yang saya tidak tahu. Tapi secara umum multi level marketing itu satu sistem bisnis atau jual beli yang bersilsilah. Sahih? Pernah tahu tidak nih antum multi level marketing? Atau baru dengar sekarang? Hah? Sudah lama ini, sudah berjalan 20 tahun lebih. Atasnya umpamanya si A. Si A ini mencari apa? Hah? Apa istilahnya? Kawan lah. Hah? Ya. Dia mencari kawan yang lain lagi sebagai mitranya lah. Si B, C, D dapat 3 orang. B, C, D ini cari lagi mitra yang lain dan terus begitu. Maka si A ini akan memperoleh penghasilan dari B, C, D tanpa usaha si A. Kemudian kita bertanya, apa hak si A mengambil hak B, C, D? Setiap penghasilan dari B, C, D diambil oleh si A. Dan si A ini yang akan menerima bagian banyak sekali. Karena dari mitranya B, C, D pun dia akan memperoleh. Jadi yang paling untung adalah yang pucuk, yang paling dirugikan konsumen. Saya kira di sini ada hak mengambil hak orang lain, ada bagian mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, para pakar multi level marketing selalu menutup diri ketika kita tanyakan ini, apa dasar si A mengambil hak B, C, D? Dan kenapa harus diambil? Mereka menutup diri, menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Tidak pernah transparan, memberitahukan, membeberkan. Enggak. Kecuali sedikit sekali. Ya, langsung. Antum ada yang mau tanya? Langsung, silakan. Oh, yang tadi ini nih. Kesian dia dari tadi. Waalaikumsalam. Gak paham saya. Ya, yang lain. Tanya lagi.
Ya, kalau tidak ada tempat lain lagi. Kalau tidak ada tempat lain lagi, harusnya saf perempuan itu di belakang, bukan sesaf dengan laki-laki, kanannya gitu kan. Harusnya di belakang dan harus dibuat di belakang. Hah? Apa? Ah. Ya. Ini madhab yang batil. Madhab antum ini madhab yang batil. Karena bercita-cita ingin membunuh anak. Sama saja. Karena itu pada hakikatnya membunuh. Karena tidak mau anak supaya dia mati. Padahal Nabi SAW telah melarang kita mendoakan kecelakaan untuk anak-anak kita. Anak dari usaha antum. Sejauh mana bandelnya? Namanya anak-anak tidak terkena hukum. Apakah antum sudah tahu bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak soleh? Nah. Orang-orang tua sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, selalu salah tafsir dan salah dalam memahami, salah dalam mendidik anak-anaknya yang nakal, anak-anaknya yang bandel. Tidak boleh, haram. Apa antum sudah tahu nanti anak ini akan jadi anak yang tidak soleh, yang durhaka? Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu lah. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa langsung memponis bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak soleh? Bisa jadi anak itu akan jadi ulama besar. Kenapa antum tidak punya harapan, bersangka baik kepada Allah? Ya Rabb, jadikanlah anak ini anak yang saleh. Anak nakal biasa. Lihat, lagi ngaji, jalan sana, biasa. Sabrun, sabar orang tua, sabar. Seperti kita, saya antum, sabar berisik anak-anak. La ba'sa bihi, nggak apa-apa. Kan lebih bagus dia main di masjid daripada main di kelenteng. Tahu kelenteng? Ya, sabrun jamil, sabar. Kemudian dari mana antum tahu bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik dari dia? Barangkali yang lebih buruk, yang bisa langsung memotong leher antum. Tak boleh. Orang tua, kalau kita tidak siap mempunyai anak, jangan nikah. Sama dengan seorang tidak siap mempunyai istri atau tidak siap mempunyai suami, jangan nikah. Anak buah hati orang tua. Nabi SAW katakan buah hati. Hati ini akan sejuk melihat anak-anak. Qurratu ain, kesejukan pandangan mata. Kata Nabi SAW, anak min atyabi kasbikum, dari sebaik-baik usaha kamu. Karena anak-anak, dia akan bandel, akan nakal. Antum pernah jadi anak-anak kan? Tanya sama orang tua antum, kayak apa pak bandelnya saya? Saya dulu anak kecil, bandel. Ibu saya suka cerita sama saya, tidak ada yang sanggup menjaga saya.
Sehingga kalau ibu saya bawa saya ke tempat kawannya, tamunya, ada gelas saya ambil buang, pecahin. Sehingga kalau tahu bahwa ibu saya bawa saya, si hakim katanya, semua itu gelas dibenahi dulu. Buang. Maka, tapi ibu saya tidak pernah memarahi saya. Tidak pernah memarahi saya. Saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Lembut orang. Lembut. Tidak pernah bentakannya. Karena anak akan berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucunya juga nakal, Hasan dan Husain. Lihat dalam hadis riwayat Abu Daud. Beliau lagi berdiri di atas mimbar ceramah. Hasan Husain main-main di bawah mimbar, tidak kepala tanggung. Anak-anak kita bahkan nggak ada yang di sini main-main. Di sana main-mainnya. Hasan Husain di bawah mimbar Rasul. Para sahabat lagi pada dengerin. Dia jungkir balik di sini, main. Sampai jatuh tersungkur. Nabi turun, putuskan khutbahnya, tidak sabar. Kemudian beliau mengucapkan, Sadaqallah, benarlah Allah. Apa ayatnya? Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu ujian bagi kamu. Sadaqallah, kata Nabi, benarlah Allah. Anak itu merupakan fitnah, ujian. Lihat, sabrun jamil, sabarnya Nabi menghadapi kenakalan anak-anak. Kenyataan anak-anak nanti akan berubah dengan perubahan usia. Dengan perubahan usia. Maka itu Nabi SAW kalau membentak dengan bentakan yang sesuai dengan penerimaan anak. Ketika Hasan memakan korma sedekah zakat, ya, dibentak oleh Nabi, kih. Yang maksudnya adalah cara bentakan untuk anak. Tidak sama dengan bentakan orang dewasa. Saya tunjukin. Kalau antum berdiri di depan saya, anak antum berdiri lagi. Saya bentak dengan bentakan keras. Cara penerimaan antum berdua tidak sama. Antum menerimanya mungkin bisa menerima. Masuknya suara itu, getar suara itu masuk ke dalam kepala antum melalui telinga antum dan ke urat saraf antum. Bisa terima. Tapi anak tidak bisa terima. Dia kaget. Penerimaannya tidak sekuat. Bentakan, hei! Kaget dianya. Tidak baik bagi hati anak itu, bagi pikiran anak itu, bagi fisiknya tidak bagus, bagi tingkahnya, bagi kelakuannya tidak baik. Lihat pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak. Itu baru masalah bentakan. Bagaimana sekarang orang-orang tua membentak-bentak, bapak-bapak, ibu-ibu membentak-bentak anaknya. Masya Allah, kalau kita dengarkan seperti bentakan orang dewasa. Anaknya jadi ngerentak. Tahu ngerentak gak? Nggak tahu orang Sumatera ngerentak, bahasa Jakarta itu. Tahu? Minder, rendah. Minder. Takut. Sehingga di kemudian hari dia kalau lihat bapaknya seperti lihat singa. Maka kalau bapaknya pergi keluar kota, alhamdulillah, senang. Banyak anak-anak yang senang kalau bapaknya keluar. Karena bapaknya tidak ada rahim. Nabi yang anak-anak dicium, dia sayang, dia gendong. Anak-anak. Nabi pernah mengutus Ibnu Abbas. Untuk panggil Muawiyah. Untuk menulis wahyu. Ibnu Abbas jalan, tahu-tahu ketemu anak-anak lain sedang bermain. Main. Anak-anak ya. Anak-anak kita suruh, nak, coba ke sana panggil si fulan. Tengah jalan, ada anak-anak lagi main-mainan. Nimbrung. Main. Nabi susul, pegang Ibnu Abbas dari belakang. Nabi.
Main. Ibnu Abbas masih anak-anak. Lihat gerombolan anak-anak, banyak rombongan anak-anak. Ikut dulu di situ, ikut main. Subhanallah. Anak-anak. Anak-anak. Sabar. Berapa anak antum? 4. Masya Allah. Banyak. Saya baru 3. Sabar. Istri berapa? 1. Oh, oke. Sama sama saya 1. Udah, istirahat dulu kita. Mau apa? Sama-sama. Sabar sama anak. Tuh bapak-bapak kita harus sabar. Sabrun jamil. Sabar. Anak-anak bandel biasa. Anak-anak itu indah. Nikmat antum bersama anak-anak. Komunikasi yang lancar. Ajarkan anak-anak. Biasa bandel, gak apa-apa bandel. Asal perlu dilihat sejauh mana nakalnya. Kalau nakalnya itu misalnya, saya terangkan, tunggu dulu, terangkan. Misalnya memudaratkan anak itu, cegah. Misalnya anak main di tengah jalan sekarang di jalan raya sana. Kita cengar-cengir aja ngelihat, bapak yang bahlul namanya. Masa anak main di tengah jalan raya didiamin, ketabrak mobil, mati. Atau anak main di pasir nanti kupingnya masuk pasir, hidungnya atau apa, cegah, jangan nak, ini nggak bagus. Begitu diarahkan, diamin, guling-guling di tanah atau biarinlah kotor-kotor, jangan. Ajarkan anak biar lebih bersih. Sering kita lihat anaknya sebagian kaum muslimin ingusnya meler terus, meler, kesian tuh anak. Anak-anak belum bisa ngurus diri. Kita diperintah dalam Islam selain mengurus agamanya, urus juga fisiknya. Makanannya, ingusnya, badannya bau amis. Saya sering cium anak-anak, ini badannya, wah ini nggak bersih bapak ibunya nih, bau amis, bau. Anak yang bersih, bagus. Walaupun dengan sederhana, begitu. Pakaian yang bersih, diajarkan pakai sepatu, jangan nyeker terus anaknya. Walaupun kecuali kalau tidak punya sendal, tidak punya sepatu, zuhud sudah anaknya itu. Kalau punya sendal, punya sepatu, diajarkan pakai sepatu, pakai sendal, pakai baju yang baik, bersih. Diajarkan gimana cara buang ingus gini, ada sampai atau tisu begini. Begitu anak, bersih, diajarkan kebersihan. Kotor, ini ada yang gulingan, ada yang main di sana. Begitu melihatnya. Kalau sekiranya mudarat dan tidak baik bagi dia, diajarkan. Kalau perlu dibentak. Kalau perlu dimarahi. Tapi yang sekiranya dia bisa menerima, tidak mengganggu otaknya, tidak mengganggu hatinya, dan lebih banyak komunikasi. Antum baca kitab saya, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Situ ada saya terangkan tentang tarbiyatul aulad. Barangkali ini nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.